Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem kendali kemudi dengan sensor akselerometer. Oke, sebelumnya kita bahas dulu ya terkait dengan mobil atau tepatnya sistem kendali pada suatu mobil. Nah, kita bisa bedakan mobil itu ada yang memiliki satu penggerak atau mobil itu menggunakan dua buah penggerak. Nah, pada kasus ini contohnya adalah mobil konvensional ya, atau mobil yang mesin bakar. Itu umumnya menggunakan satu buah penggerak. Kemudian di sini yang akan kita bahas adalah mobil dengan penggerak dua, yaitu mobil listrik atau mobil elektrik. Ya, kemudian di sini eh, untuk jenis yang mobil listrik sebenarnya ada juga yang mobil penggerak satu, cuman umumnya itu yang ada di pasaran itu menggunakan penggerak satu dengan satu mesin. Kalau jenis yang mobil listrik dengan satu penggerak sebenarnya ada konsepnya, yaitu menggunakan satu buah mesin di belakang dan kemudinya itu menggunakan servo. Cuman seperti itu sebenarnya bisa dianggap sebagai yang ini, ya, penggerak satu. Itu tapi hanya beda di mesinnya saja. Kemudian terkait dengan jenis kemudinya, itu juga ada dua jenis kemudi, yaitu yang menggunakan sistem mekanik, contohnya pada kemudi konvensional di mobil mesin bakar itu kita puter ya, kemudian di bawah itu ada sistem mekaniknya di situ ya. Kemudian kalau yang jenis yang elektrik itu dia menggunakan sensor ya, menggunakan sensor di kemudinya. Kelebihannya apa? Kelebihannya kalau menggunakan sensor itu nanti sistemnya itu bisa dikendalikan dari jarak jauh, kemudian juga secara prinsip tentu saja dengan perbedaan speed kanan dan kiri yang berbeda, nanti akan lebih cepat ya untuk keluar ataupun masuk dari belokan. Kemudian juga kalau yang elektrik ini itu lebih mudah untuk dikendalikan. Itu kalau berdasarkan pengalaman saya. Oke, jadi ada dua jenis sistem kemudi, mekanik elektrik, kemudian juga ada mobil penggerak satu dan penggerak dua. Oke, kemudian ini yang akan kita bahas ya, yang akan kita diskusikan terkait dengan mobil penggerak dua di sini. Di sini pada diagram blok ini teman-teman bisa lihat ada penggerak yaitu sebuah motor listrik ya. Di sini motor listrik kanan dan motor listrik kiri. Ya, ada dua buah mesin di sini. Kemudian juga ada driver motor kanan dan driver motor kiri. Kemudian roda kanan dan roda kiri di sini. Lalu di sini ada sensor akselerometer di sini, ada satu sensor. Ini fungsi dari sensor ini itu untuk mendeteksi ya, mendeteksi kemiringan dari kemudinya nih. Jadi dia diputar ke kanan atau dia ke kiri ya. Ini contoh dari kemudinya saya kasih di atas kanan sini. Kalau ke kanan dia sudutnya plus theta di sini. Kalau dia diputar ke kiri dia minus theta di sini ya. Ya, intinya si sensor akselerometer ini nanti fungsinya untuk mendeteksi apakah si kemudi ini itu diputar ke kanan atau diputar ke kiri. Nah, ini saya kasih contoh di sini. Kemudian, data dari sensor akselerometer itu nanti akan dikirim ya, itu nanti akan dikirim ke mikro. Ya, jadi data dari sensor akselerometer itu akan dikirim dan dibaca oleh sebuah microcontroller di sini. Nah, untuk jenis mikronya ada macam-macam, bisa misalnya untuk belajar ya bisa pakai Arduino Uno, kemudian ada Arduino Nano, lalu yang lain bisa menggunakan ESP, ataupun bisa juga menggunakan Raspberry. Nah, utamanya teman-teman silahkan cari sebuah mikro itu yang bisa membaca data dari sensor akselerometer, entah itu lewat ADC atau lewat I2C di sini. Kemudian di sini juga ada yang namanya data dari potentiometer ya, potensio dari pedal gas. Jadi
untuk jenis yang motor listrik itu kan menggunakan pedal gas yang memiliki potensio. Nanti kan dari injekan, pedal gas itu akan terkirim atau akan, muncul data nilai resistansi atau nilai hambatan yang berbeda-beda tergantung dari tingkat, penekanan dari pedal gasnya itu. Data tersebut akan dikirim juga ke mikro, itu untuk memberikan data yang namanya data speed di sini, ya. Jadi misal, ditekan seberapa, kemudian nanti, akan masuk ke sini datanya ya. Jadi dianggap bahwa data yang di pedal gas itu, merupakan data speed di sini. Kemudian, kita sudah punya 2 buah data di sini. Jadi data dari akselerometer itu adalah datanya theta, kemudian di sini data dari potensiometer adalah datanya speed atau datanya kecepatan dari, mobil. Kemudian di sini, apa hubungannya data yang tadi, 2 buah data sudut sama data speed tadi. Jadi misal, kemudinya itu dia masih berada di, lurus ya, misal lurus saja, maka di sini kita bisa tuliskan, ya ini satu dulu aja. Oke, misal data kemudinya itu dia masih 0 derajat, otomatis dia kan masih jalan lurus ya, maka nilai dari, sudutnya kan 0 derajat karena dia nggak belok. Nah, maka speed kanan sama speed kiri ini nanti nilainya sama ya, kecepatan. Ini ya, saya sebutnya U ya di sini ya. Jadi speed kanan itu sebentar. Ini jangan speed, ini gas aja. Ya, ini saya kasih speed. Jadi kecepatan speed kiri ini maksudnya adalah kecepatan dari motor sebelah kiri, kemudian ini speed atau kecepatan motor sebelah kanan ya, ini ya. Biasanya itu pakainya data PWM ya, saya kasih nama PWM aja. PWM. Yang ini juga sama, ini PWM juga. Ini tak kembalikan ke speed. Atau U aja ya, U. Jadi U itu adalah nilai gasnya atau nilai kecepatan dari potensio yang ada di pedal gasnya ini. Oke, jika mobil itu masih pada posisi kemudinya lurus, maka kecepatan roda kanan sama kiri itu sama karena datanya masih 0 derajat untuk kemudinya. Nah, nanti ketika dia belok kanan berarti yang lebih cepat itu kan yang kiri ya. Belok kanan misal 10 derajat, maka kecepatan dari roda kiri itu ditambah dengan 10 derajat, kecepatan yang roda kanan itu dikurangi dengan 10. Sehingga roda kiri itu kecepatannya misal jadi misal 30. Nah, misal kita kasih nilai U-nya aja ya. Kita kasih nilai U di sini. Misal nilai U-nya itu adalah 30 ya. 30. Ya, nanti ketika berbelok maka kecepatan roda kiri adalah 40 belok kanan, kecepatan roda kanan menjadi 20. Ini ya. Dengan menggunakan prinsip perbedaan kecepatan roda kanan dan kiri ini, maka si mobil itu bisa berbelok. Seperti itu ya. Nanti untuk yang misal beloknya 20 derajat juga sama seperti itu. Bedanya kalau 20 derajat itu kan berarti belokannya lebih lebih banting ya, seperti itu. Ya, ini adalah prinsip kerja dari sistem kemudi. Nah, ini khusus untuk mobil yang dua dua ini ya, dua penggerak kanan sama kiri. Contohnya mobil yang di lane follower seperti itu ya. Ya, itu. Ini adalah cara untuk membedakan bagaimana caranya mobil penggerak dua itu dia bisa berbelok seperti itu ya. Jadi dia menggunakan perbedaan kecepatan kanan dan kiri. Kemudian nanti juga sama ketika dia harus berbelok ke kiri, berarti dia minus, maka yang kiri ini akan di minus 10 ya. Ini di minus 10.
Yang ini minus-minus, maka akan jadi positif. Ya, maka di sini misal 30 dikurangi 10, ini menjadi 20, dan ini menjadi 40. Gini. Ya, jadi kalau dia beloknya ke kanan, maka yang ke kiri, maka yang motor kanannya lebih cepat ya, lebih cepat dia bergeraknya dibandingkan dengan roda yang kiri ya, seperti itu. Jadi dia tergantung dari dia mau belok kanan atau kiri. Jadi prinsipnya dia mau berbelok ke kanan atau ke kiri, kemudian sudutnya diukur pakai sensor akselerometer, kemudian di situ untuk nilai speed dari roda kanan sama kiri itu bergantung pada nilai dari speed pedal gas dikurangi dan ditambah dengan nilai sudutnya, seperti itu. Itu prinsip kerja dari sebuah mobil penggerak dua. Oke, untuk ilustrasinya, ya saya bisa ilustrasikan. Ya, misal saya punya sebuah mobil di sini, ya. Kemudian saya punya rodanya. Nah, ini dianggap sebagai rodanya. Nah, ini yang saya maksud mobil berpenggerak dua itu seperti ini. Ya, di sini ada roda kiri sama roda kanan. Nah, kalau jenis yang seperti ini kan dia ingin bergerak ke kanan, maka yang roda kirinya harus lebih cepat. Kemudian kalau dia ingin bergerak ke kiri, maka yang roda kanannya ini, ya, kalau dia ke kiri, kanannya lebih cepat. Kalau dia ke kanan, kirinya yang lebih cepat. Jadi ini yang saya maksud dengan mobil berpenggerak dua. Lah, depannya dikasih apa? Depannya kita kasih yang namanya ada ballcaster di sini. Ya, depannya di sini ada semacam ballcaster yang bebas bergerak. Ya, seperti ini. Oke. Kita ballcasternya. Oke, jadi ini yang saya maksud mobil berpenggerak dua dengan dua buah motor listrik di sebelah kiri dan kanannya, dan dia memerlukan perbedaan kecepatan untuk berbelok ke kanan atau ke kiri. Jadi ini prinsip kerjanya ya. Data sensor dibandingkan dikirim datanya ke mikro, kemudian ada data kecepatan dari pedal gas, kemudian dikurangkan dan ditambah, nah jadi kecepatan roda kanan dan kiri. Oke, oke, demikian materi terkait dengan sistem kendali kemudi, sistem kendali kecepatan mobil berpenggerak dua berdasarkan pada sensor akselerometer pada kemudi. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan gambaran. Kalau ada pertanyaan, silakan bisa teman-teman tuliskan di bagian komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.